Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa kita dengan salam dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur jika pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Mesbah Keluarga. Bapak Ibu Saudara, hari ini topik kita akan membahas seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti rindu bersama keluarga, bukan cuma beribadah bersama kepada Tuhan, tetapi juga melayani Tuhan bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara kita malam hari ini, maka kita akan diawali dengan sebuah pujian yang menghantar kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas semua apa yang Tuhan sudah buat kerjakan bagi hidup kita, keluarga kita pada hari-hari ini. Untuk itu saya panggilkan Saudara Tati untuk bawa kita di dalam pujian kepada Tuhan. So
Segala pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan pada malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan mesbah keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah seluruh saudara jemaat Tuhan boleh mengikuti mesbah keluarga ini ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh diberkati Tuhan. Engkau boleh melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bersorak-sorai Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau di malam hari ini. Kami buka ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan pada malam hari ini. Kita mau masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh wajib dan luar biasa dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Luar biasa memberkati kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Telah kami lihat Tuhan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tersembunyi
bagimu. Katakan lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan dan membawa hidup kita untuk terus lebih dekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu Saudara, saya panggilkan hambanya Febriani untuk maju ke depan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini dalam mesbah keluarga ini. Hambanya akan menyampaikan topik bersama keluarga beribadah kepada Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita mendapatkan kekuatan dan berkat rohani dari Tuhan. Selamat malam Pak Di. Selamat malam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Baik. Haleluya, puji Tuhan. Sehat semua ya? Sehat. Pekerjaan semua lancar? Lancar. Puji Tuhan, luar biasa. Silakan Pak menyampaikan topik yang luar biasa malam hari ini. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lanjut ke kebenaran firman Tuhan, kita akan dahului berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan dan layak dipuji. Kami percaya kami ada oleh karena hari ini semua karena anugerah Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah seisi keluarga kami dapat menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, seisi keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, biarlah kebenaran firman ini menjadi penguatan dalam hidup kami, bagi sisi keluarga kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan berbicara ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kau titipi di belakang kayu salib-Mu Tuhan.
sehingga apapun yang hamba-Mu katakan Tuhan, biarlah terkeluar melalui pemberitaan dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, baik yang di rumah atau yang di sini, ya puji nama Tuhan, kita kembali di Mesbah Keluarga di hari Kamis ini. Ya puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema mengenai seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Karena ini adalah mesbah keluarga, jadi kita harus membahas tentang seisi keluarga terus. Setiap minggu tentang keluarga terus. Karena inilah yang kita rindukan. Supaya membuktikan Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di gereja, lebih banyak mana? Kaum laki-laki atau kaum perempuan? Pasti lebih banyak kaum perempuan. Karena apa? Biasanya kaum perempuan ketika dekat kepada Tuhan menggunakan hati. Apapun yang dilakukan perempuan menggunakan hati. Sedangkan laki-laki menggunakan pikiran atau logika. Oleh karena itu ketika hadirat Tuhan hadir dalam keluarga, pasti yang lebih tersentuh adalah ibu atau perempuan yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Yosua 24, hanya 2 ayat 14 sampai dengan 15. Saya akan tunggu Bapak Ibu Saudara untuk membukakannya. Boleh buka handphonenya, boleh buka Alkitabnya di rumah. Kita akan buka dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Dimulai dari ayat 14, begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pemberitaan atau pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di ayat sebelumnya, dari ayat 1 di pasal 24 ini, di perikop ini Allah memberikan perikop seperti ini, pembaruan perjanjian di Sikem. Jadi sebelum nanti di pasal 25 Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana Yosua akan mati atau meninggal. Dia telah mengadakan perjanjian. Dikumpulkannya lah para penatua-penatua, pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala orang Israel, dikumpulkannya dan dibuat perjanjian. Maka dia bilang seperti ini, kita harus ingat bagaimana Allah telah mengeluarkan kita bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, oleh karena itu sebelum saya mati, kita akan mengadakan perjanjian. Nah, di sini Yosua ujung kata dia berkata seperti ini, jika kita orang yang telah dibebaskan oleh Allah, seisi bangsa Israel, sepenuhnya bangsa Israel, nah sekarang kita harus memilih kepada siapa kita harus menyembah Tuhan. Yosua, walaupun dia adalah seorang pemimpin pengganti Musa, dia tidak memaksa bangsa Israel untuk siapapun memilih kepada siapa dia menyembah. Makanya di ayat 15 Bapak Ibu Saudara, dia menentukan pilihan seperti ini. Jika kamu tidak suka menyembah dengan Tuhan Allah, kamu bebas memilih kepada siapa kamu menyembah. Tidak ada paksaan. Begitu juga dengan hari ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada paksaan sebagai kita umat Kristiani. Apalagi nggak mungkin setiap pendeta atau bapak gembala tiba-tiba kamu harus gereja. Kalau nggak di gereja kamu dikutuk. Nggak mungkin. Karena setiap apapun yang ada dalam dunia ini memiliki hak keputusan pribadi masing-masing. Contoh seperti apa? Ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberikan namanya hak free will, kebebasan memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia mau makan atau tidak. Dan ketika manusia memilih untuk memakan, maka oleh karena itu apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mati. Walaupun matinya gak secara langsung mati, meninggal, tapi secara rohani dia sudah mati, terpisah oleh Allah. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya kita jangan heran ketika datang ke gereja, maka akan lebih banyak wanita-wanita yang berada di gereja dibanding kaum laki-laki. Karena itu adalah pilihan. Nah, hari ini kita mau belajar
bagaimana Yosua memberitakan kepada penatua-penatua pada bangsa Israel. Dia bilang seperti ini, jikalau hari ini kita harus takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, tetapi jika kalian beranggap bahwa itu tidak baik menyembah Tuhan, kalian pilihlah beribadah kepada siapa. Dan hari ini kita tentukan Bapak Ibu Saudara, sisi keluarga kita mau beribadah kepada siapa. Karena Bapak Ibu Saudara, pilihan pribadi merupakan termasuk dalam keselamatan yang disediakan Allah. Setiap orang yang terpilih tetap dikasih hak kebebasan untuk memilih mempertahankan namanya kasih karunia atau membiarkan kasih karunia itu hilang. Jadi kalau kita, sisi keluarga kita tidak mempertahankan sisi keluarga kita untuk menyembah Tuhan, otomatis kita akan kehilangan namanya kasih karunia Tuhan. Perbedaan kita dengan saudara-saudara kita hanya satu kunci utamanya. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kita. Bukan namanya hal dalam memberi yang menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah memilih melepaskan kasih karunia, otomatis kita tidak akan diselamatkan. Dan kita kalau sebagai kepala keluarga, saya ingatkan kembali, kepala keluarga kalian adalah pemimpin. Bapak-bapak di rumah adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin sebagai laki-laki. Coba bayangkan, di zaman dulu ketika orang beribadah, tidak ada namanya wanita yang memimpin, semua laki-laki. Bahkan bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita sudah 3 bulan merasakan bagaimana susahnya beribadah, tapi kalau hari ini kita nggak beribadah, berarti kita udah sekala mundur dengan orang zaman dulu. Karena bayangkan Bapak Ibu Saudara, zaman dulu untuk naik ke altar Tuhan itu sangat sakral sekali. Bayangkan, hanya para imam yang mampu masuk ke dalam bait Allah atau bait suci. Kalau orang di luar para imam, dia akan mati. Makanya yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ketika para imam ingin masuk ke dalam bait suci, biasanya kakinya dirantai. Kenapa kakinya dirantai? Bukan dia orang jahat, bukan dia adalah kriminal, bukan. Supaya ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa, tiba-tiba dia masuk ke dalam bait suci, bisa jadi dia akan mati di tempat. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam bait suci sekali. Semua orang nggak bisa, kecuali para imam. Untuk mengangkat imam itu supaya dari kematian, bagaimana caranya? Ditarik, rantainya ditarik, diseret, akhirnya imam itu bisa keluar. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu aja orang beribadah ada jarak antara imam, ada jarak antara orang suku Lewi dan bagi jemaat biasa. Kita sekarang Bapak Ibu Saudara beribadah, kita bebas melayani Tuhan, kita bebas berekspresi. Nggak ada larangan ketika melayani Tuhan, ketika beribadah sama Tuhan menangis. Nggak ada larangan kita untuk melompat-lompat. Tidak ada larangan sama sekali. Aturannya sudah berubah. Tapi mengapa di dalam gereja, terutama bagi kaum laki-laki, rendah sekali kita sebagai laki-laki untuk datang beribadah? Seharusnya kita sebagai pemimpin, kita harus seperti Yosua, bisa membawa isi keluarga kita datang kepada Tuhan. Di saat yang lainnya beribadah kepada Allah yang lain, Yosua kekeh bilang, aku dan sisi keluargaku tetap datang kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang menyelamatkannya dari tanah Mesir. Tuhanlah yang menyelamatkannya dari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hingga di akhir hayatnya Tuhanlah yang menyelamatkannya. Tidak ada yang lain. Bahkan sampai dia bisa menuju tanah perjanjian bersama Kaleb, Tuhanlah yang menyelamatkannya. Kalau berdasarkan akal manusia Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah sampai Yosua dan Kaleb untuk menembus tanah perjanjian. Karena sulit sekali. Bayangkan, bangsa Israel adalah bangsa tegak tengkuk, artinya keras kepala. Bayangkan, yang harusnya hanya 40 hari bisa menuju tanah perjanjian, tapi bisa sampai 40 tahun. Yang artinya karena keras kepalanya bangsa Israel, jadi susah. Karena bangsa Israel ketika ditinggal oleh para pemimpin, dia menyembah Baal, menyembah anak lembu emas. Dan ini nggak akan terjadi Bapak Ibu Saudara, jika pemimpin atau kepala keluarga meninggalkan keluarganya dan tidak menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Keluarganya akan jauh dari Tuhan. Apakah kita ingin para bapak-bapak atau ibu-ibu, kita memiliki anak, kita memiliki saudara di rumah, keluarga,
Jika kita sebagai pemimpin, jika kita sebagai orang tua tidak beribadah kepada Tuhan, kita tahu, maka anak kita akan jauh daripada Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa lihat, orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, hidupnya hancur. Oleh karena itu, baiklah kita hari ini Bapak Ibu Saudara, bawalah isi keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang paling terutama, ketika kita beribadah kepada Tuhan, tidak boleh namanya kita dengan iming-iming, oh saya beribadah biar dapat berkat. No. Saya senang ada pujian dari Bobby Febian. Dia bilang gini, seringkali kita datang kepada Tuhan hanya untuk mengharapkan sesuatu. Padahal seharusnya kita datang karena kita harus malu. Kenapa malu? Karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang dicabik-cabik. Tapi dia tidak meminta imbalan. Sebagai manusia yang telah ditebus, harusnya kita malu. Kalau kita datang hanya untuk mendapatkan berkat. Seharusnya kita datang karena kita bersyukur. Bersyukur karena kita telah diselamatkan. Itu yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara. Berkat dan sebagainya, biarlah itu yang mengalir, berjalan, beriring-iringan di belakang kita, yang akan datang kepada kita. Tapi poin utama dalam kita beribadah bersama sisi keluarga kita, karena kita bersyukur kita telah diselamatkan. Hari-hari ini banyak sekali orang datang beribadah karena apa? Wah, saya beribadah supaya diberkati Tuhan. Apalagi ada lagi yang bilang, wah tumban ke gereja, iya biar dosa saya dihapus. Soalnya saya kemarin melakukan dosa, hari ini saya mau dihapus dosanya, besok melakukan lagi. Wah, itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Karena ketika beribadah Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengucap syukur sama Tuhan. Ibaratnya kita harus tahu malu kepada siapa kita ditebus. Ibarat kata, kalau kita ditolong sama orang lain, kepada orang itulah kita harus berserah. Dan hari ini kita sudah ditolong oleh Tuhan. Berserahkanlah hidup kita, sisi keluarga kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan juga memberkati kita secara tidak langsung. Dan saya sangat yakin dan percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, walaupun Tuhan tidak berjanji akan memberikan kekayaan, tapi yang Tuhan janji, seorang bapak tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Saja hati-hati orang tua, apalagi bapak kita di surga. Bayangkan, burung yang tidak mencari, tapi Tuhan pelihara. Bunga di taman, tidak Tuhan apa-apa kan, tapi Tuhan dandani. Tidak bisa ngapa-ngapain, tapi Tuhan dandani. Apalagi kita anaknya yang berserah kepada Tuhan. Dan kita mau belajar yang ketiga adalah hidup keluarga kita itu bisa saja diberkati Tuhan jikalau kita menyerahkan sepenuhnya keluarga kita kepada Tuhan. Yuk, kita flashback kembali. Kapan terakhir kali kita sebagai pemimpin keluarga, orang tua, terakhir kali mengajak anak kita berdoa bersama? Kapan terakhir kali kita, mungkin yang istri mengajak suami kita untuk beribadah kepada Tuhan? Atau kapan terakhir kali suami mengingatkan istrinya untuk tidak jemu-jemu berdoa di pagi hari? Kalau sudah 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, apalagi awal-awal corona, semangatnya ibarat kata, wah kita harus isi keluarga berdoa memuliakan nama Tuhan. Setelah PSBB kendor, waduh, doa gak kita ya? Gimana, kita berdoa gak nih? Sudahlah, sudah selesai juga, udah bisa bekerja juga. Wah, berarti kita harus mengingat bagaimana Tuhan memberikan semua ini terjadi supaya kita dekat. Kalau sudah selesai, bukannya kita menjauh. Ibarat kata ketika seseorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, dia akan selalu mengingat perempuan itu. Entah lagi makan, entah sebelum tidur, entah mau ngapain, selalu ingat. Dan seharusnya kita juga seperti itu. Kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan Allah, mencintai Yesus, kemanapun kita berada, kita harus ingat Dia. Kita harus berdoa kepada Dia, menyembah Dia. Karena hanya itu salah satu cara ucapan syukur keluarga kita. Dan hanya itu salah satu cara kita datang beribadah bersama keluarga kita untuk kepada Tuhan.
Dan hari ini tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan memaksa Bapak Ibu Saudara untuk beribadah kepada siapa. Saya nggak akan pernah maksa, apalagi membawa senjata tajam atau sebagainya. Ayo kalau nggak beribadah, saya ini kalau nggak beribadah saya ini, nggak mungkin. Karena kita sebagai manusia, Tuhan sudah berikan hak kebebasan, hak free will. Seperti yang Yosua katakan, kalau kamu merasa tidak nyaman, pilihlah berada kepada siapa kamu beribadah. Tapi kalau kamu merasa Tuhan sudah menyelamatkan engkau, ajaklah seisi keluargamu beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya di gereja, tapi setiap waktu, dalam setiap saat dan setiap hari bersama keluarga. Karena saya yakin dan percaya, jika seisi keluarga dimenangkan, maka seluruh lingkungan bisa dimenangkan. Jika seluruh lingkungan bisa dimenangkan, maka seisi kota bisa dimenangkan. Dan jika seisi kota bisa dimenangkan, maka satu mungkin negara ini, se-Indonesia ini bisa dimenangkan. Jika satu Indonesia bisa dimenangkan, maka seluruh dunia dimenangkan. Maka kata Paulus, dia akan menginjil sampai ke ujung bumi, yang artinya dari keluarga sampai lingkungan, sampai seluruh dunia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya yakin dan percaya keluarga kita akan diberkati. Sisi keluarga kita akan berkati jika kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami percaya seisi keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan seperti Yosua yang menentukan pilihannya kepada Tuhan untuk beribadah, dan kami pun akan menentukan dengan seisi keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah ucapan rasa syukur kami karena Kau telah menyelamatkan kami. Ini adalah ucapan syukur kami karena Kau telah menebus dosa kami. Dan kami yakin percaya tidak ada sia-sia Tuhan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah firman ini akan terus menaungi dalam roh hati kami, dan setiap menaungi setiap pikiran kami agar kami melangkah penuh dengan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini yang memberikan kita sebuah keputusan, free will untuk memilih kepada siapa kita harus beribadah. Dan saya percaya orang-orang yang sudah mengalami hidup di dalam Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, maka pilihannya adalah bersama keluarga beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang sudah memilih jalan hidupnya ada di dalam Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam pilihan yang tepat, maka tidak hanya saja hidup kita bersama keluarga di dalam Tuhan, tetapi juga kita akan menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk tetap ada di dalam Tuhan, karena Dia adalah penolong dan penyelamat kehidupan kita. Maka firman Tuhan malam hari ini, ketika kita memilih kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan senantiasa menjadi bagian hidup kita. Pilihan yang keliru itu akan membawa kepada malapetaka dan penyesalan yang berkepanjangan. Pilihan yang tepat kepada Tuhan, maka itu akan membawa hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini saudara. Dimanapun kita berada, kiranya berkat firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita, dan memberikan kita harapan-harapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya mengundang
Saudari Tati untuk bawa kita dalam pujian sebelum kita tutup di dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami, perlindung atas hidup kami, keluarga kami. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, untuk kami menjadi keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, membawa keluarga kami bersama-sama lebih dekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa di surga. Bapa berdoa ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu dimanapun malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan tolong berkati Bapa, pulihkan setiap keluarga, beri kekuatan supaya mendapatkan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Dan setiap keluarga yang ada dalam masalah pergumulan hidup, Tuhan kiranya Engkau melawat dan memberi kekuatan, pertolongan, supaya mereka mendapatkan jalan keluar ya Tuhan, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam acara live ini. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dan kiranya Tuhan menjauhkan dari kami segala malapetaka, sakit penyakit, virus apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah berkat ilahi, berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami.
keluarga kami, dimanapun malam hari. Terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah acara kita malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, dan kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama pada minggu yang akan datang. Shalom. Shalom.